Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan program Guru Penggerak Angkatan 7 dengan fasilitator adalah Ibu Pitasari. Kemudian pengajar praktik adalah Bapak Manto SPD MPD, lalu calon guru penggerak adalah saya sendiri, Dewi Nirmala Anggarini. Pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi ini, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is the best. Adalah kutipan dari Bob Talbert, seorang kolumnis dan wartawan dari Amerika Serikat pada tahun 1936 sampai 1999, yang artinya mengajari anak-anak berhitung memang baik, tetapi yang terbaik adalah mengajari mereka apa yang perlu diperhitungkan. Seorang pendidik adalah juga seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, di mana seorang pemimpin pembelajaran menghadapi dilema etika dalam mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin pembelajaran harus membuat keputusan kebenaran lawan benar. Di satu sisi, harus mengajarkan tentang konten pembelajaran, sedangkan di sisi lain juga harus mendidik karakter anak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita jika pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keberpihakan pada murid, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita dapat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Salah satunya adalah nilai kebajikan, tanggung jawab. Suatu keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tanggung jawab yang kita miliki dalam pengambilan keputusan mencerminkan dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan sehingga terwujud well-being dalam lingkungan pendidikan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Patrap Triloka dalam pendidikan sebagai sistem among yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingarso Sung Tulodo. Maknanya adalah seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. Ing Madya Mangunkarso, maknanya seorang guru menjalin komunikasi yang baik dengan muridnya. Dan Tutwuri Handayani, yaitu peran guru sebagai motor penggerak yang memotivasi serta mendorong muridnya berkembang sesuai dengan potensinya. Maka dengan menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah akan ditemukan berbagai dilema etika dan bujukan moral, maka dari itu disinilah guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Patrap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok teladan yang positif, motivator, dan sekaligus moral support bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sehingga guru seyogianya selalu mengacu pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan dalam situasi yang menantang dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang diambil
dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan pada kegiatan coaching yang diberikan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Materi pengambilan keputusan yang telah dipelajari saat ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coachee dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi. Apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, ataukah justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, penulis diberikan panduan berupa paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan matang. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau dilema etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus pada modul ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami oleh sebagian guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Lalu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Namun, sebaliknya pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi atau sekolah itu sendiri. Adakah kesulitan-kesulitan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu semalam. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah dan telah menjadi budaya tertentu akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Menurut saya, kita harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat, meski masih semur jagung. Sebesar apapun batu yang menghalangi, akan ada celah meski hanya dari beberapa tetesan dukungan dan semangat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawabannya adalah, setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-murid. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kekuatan mereka. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataukah pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita, baik dari ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektifnya. Apakah kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini
dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambil serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Terima kasih, saya Dewi Nirmala Anggarini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Ambarawa, Kabupaten Semarang.